Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Siti Lady Nafisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian yang saya ajukan untuk tugas metodologi penelitian bersama Bapak Budi Manfaat. Adapun proposal yang saya ajukan yaitu berjudul Pengaruh Adversity Intelligence terhadap intensitas menyontek siswa pada saat ujian matematika secara daring learning. Kejujuran merupakan modal berharga dalam setiap aspek kehidupan, khususnya di dunia pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan berbagai potensi. Namun tidak hanya itu saja, pendidikan juga sebagai sarana untuk mengembangkan karakter dari para penerus bangsa. Baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal, tujuannya untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Tentunya harus ada peningkatan kualitas dan juga sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Adapun upaya nyata yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pada tahun 2005, Depdiknas menetapkan pemberlakuan kriteria ketuntasan minimal atau KKM di tingkat sekolah dasar atau SD sederajat, sekolah menengah pertama atau SMP sederajat, dan juga sekolah menengah atas atau SMA sederajat. Sejak diterapkannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar akibat wabah COVID-19, pendidikan di Indonesia beralih menjadi pendidikan yang berbasis online atau secara daring learning. Pembelajaran daring learning ini merupakan proses pembelajaran dan evaluasi belajar dengan memanfaatkan jaringan internet dengan segala fleksibilitasnya untuk memberikan kemudahan dalam proses belajar dan mengajar, tentunya dalam proses pembelajaran evaluasi belajar di masa pandemik. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Litbang Media Group pada tahun 2007 menyatakan bahwa sebanyak 70% responden pernah melakukan aksi menyontek, baik itu di kalangan sekolah maupun di kalangan kuliah. Hal tersebut terjadi di 6 kota di Indonesia. Selain itu, menurut Lawson menyatakan bahwa seseorang yang memiliki kecenderungan kecurangan dalam akademik akan dibawa hingga ke tempat kerja. Tentunya hal ini akan menjadi problematika yang sangat serius. Karena meskipun pendidik telah menyajikan materi dengan baik dan fasilitas telah memadai, menyontek ini seakan-akan menjadi suatu hal yang biasa di kalangan peserta didik. Konsekuensinya, pendidikan di Indonesia akan dipertanyakan, dan kedepannya tidak menutup kemungkinan jika terlahir banyak oknum korupsi berdasi akibat dari kebiasaan menyontek ini. Menurut Stoltz pada tahun 2000 menyatakan bahwa untuk meraih kesuksesan yang diperlukan bukanlah IQ atau Intelligent Quotient atau EI, Emotional Intelligence, namun yang diperlukan adalah Adversity Intelligence. Namun sayangnya belum diketahui secara pasti adanya pengaruh signifikan dari Adversity Intelligence terhadap intensitas menyontek. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui pengaruh dari Adversity Intelligence terhadap intensitas menyontek siswa pada saat ujian matematika secara daring learning. Pernyataan masalah pada penelitian kali ini yaitu belum diketahui secara pasti
penyebab utama terjadinya intensitas menyontek siswa pada saat ujian matematika secara daring learning. Pertanyaan dalam penelitian kali ini, apakah rendahnya adversity intelligence ini merupakan penyebab utama dari terjadinya intensitas menyontek siswa pada saat ujian matematika secara daring learning? Menurut Stoltz pada tahun 2004 menyatakan bahwa adversity intelligence itu sama halnya dengan adversity quotient, yang berarti bahwa adversity intelligence merupakan ketahanan individu dalam menghadapi kesulitan agar mendapat kesuksesan. Di sisi lain, pendapat para ahli juga dapat disimpulkan bahwa adversity intelligence adalah kemampuan untuk berpikir, mengarahkan, dan juga mengelola segala tindakan yang berhubungan dengan pola kognitif untuk menghasilkan stimulus dan juga respon, dan yang kemudian dalam menghadapi kesulitan yang dihadapinya. Menurut pendapat para ahli, menyontek ialah perbuatan atau upaya yang dilakukan atas dasar kesengajaan dengan bertindak kecurangan berupa mencontoh, meniru, atau tindakan tidak jujur lainnya dengan tujuan agar apa yang diinginkannya dapat tercapai. Tinjauan teori dalam penelitian ini mengacu pada teori multiple intelligence yang mencakup 5 jenis kecerdasan, yaitu yang pertama intelligent quotient, emotional quotient, adversity quotient, spiritual quotient, and creativity quotient. Selain itu juga terdapat teori yang menunjukkan terhadap intensitas perilaku mencontek sejalan dengan teori perilaku terencana atau theory of planned behavior. Bila melihat peninjauan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ada kaitan atau hubungan signifikan antara adversity intelligence dan intensitas perilaku menyontek. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noni Maharani, Dian, dan D.R.A. Endang pada tahun 2010 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara adversity intelligence dan intensitas perilaku menyontek. Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang dikumpulkan berupa numerikal. Kemudian untuk desain penelitiannya, karena penelitian ini membahas mengenai hubungan, namun hubungan yang dibahas tidak terindikasi sebagai hubungan sebab akibat. Oleh sebab itu, desain penelitian yang digunakan yaitu desain penelitian korelasional. Untuk metode penelitian, teknik pengumpulan data digunakan teknik secara pengukuran. Kemudian untuk instrumen penelitiannya digunakan skala, yaitu skala adversity intelligence siswa dan skala intensitas menyontek siswa pada saat ujian matematika secara daring learning. Untuk populasi yang digunakan yaitu siswa yang menempuh pendidikan sekolah menengah atas atau SMA sederajat di Kecamatan Ciledug. Kemudian teknik pengambilan sampelnya menggunakan probability sampling dengan stratified random sampling atau pengambilan sampel secara acak berdasarkan kemampuan akademiknya. Nah, dilakukan pengambilan sampel dari jumlah populasi sebanyak 1.151 siswa, diambil 50 siswa dari SMA Negeri 1 Ciledug yang dikategorikan sebagai sekolah negeri dan juga diambil 50 siswa dari SMA NU Ciledug sebagai sampel dari penelitian ini. Kemudian untuk mengolah datanya menggunakan analisis data, teknik analisis korelasi.
Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini dapat dipahami dengan baik dan dapat diterima. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.